Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qiyamul Ramadhani, NIM 1914040021 dari Tadris Matematika A. Adapun video ini bertujuan untuk memenuhi UTS mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Nita Putri Utami MPD. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama, kalender akademik dan rincian minggu efektif. Yang kedua, program tahunan. Yang ketiga, program semester. Dan yang keempat, kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama, kalender akademik. Kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencangkup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Permulaan tahun ajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan atau Menteri Agama dalam hal yang berkaitan dengan hari raya keagamaan. Kepala daerah tingkat kabupaten atau kota dan atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam standar isi. Selanjutnya, komponen kalender akademik. Kalender akademik mencangkup komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, permulaan waktu pelajaran. Permulaan waktu pelajaran di setiap satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun pelajaran. Yang kedua, pengaturan waktu pelajaran. A. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pembelajaran pada setiap satuan pendidikan. B. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal atau kurikulum tingkat daerah, ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, pengaturan waktu libur. Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Yang keempat, kalender pendidikan memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun, sehingga harus selalu diganti dalam setiap tahun. Menurut Harjanto tahun 2010. Di Indonesia, kalender akademik bagi sekolah ini diatur secara nasional dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, penyusunan kalender akademik. Dalam penyusunan kalender akademik, ada beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan, yakni permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya. Yang B. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran. Yang C. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu. D. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal, hari libur sekolah atau madrasah. Yang E. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pembelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum, termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus. F. Libur jeda tengah semester. Jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran digunakan untuk persiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun. G. Sekolah atau madrasah pada daerah tertentu yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengatur hari libur keagamaan tersendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. H. Bagi sekolah atau madrasah yang memerlukan kegiatan khusus, dapat mengalokasikan waktu secara khusus tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar
dan waktu pembelajaran efektif. Yang terakhir, hari libur umum atau nasional atau penetapan hari serentak untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan. Selanjutnya, pelaksanaan kalender akademik. Dalam melaksanakan kalender akademik, wajib diperhatikan prinsip operasi kegiatan sekolah. Ialah A. Setiap kegiatan mempunyai fungsi peningkatan mutu, efektivitas, dan efisiensi pendidikan. B. Setiap kegiatan mempunyai kaitan fungsional dengan kegiatan lainnya yang relevan. Dalam fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan, kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler merupakan satu keseluruhan yang integratif. D. Penjadwalan kegiatan ekstrakurikuler menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, menurut Harjanto tahun 2010. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, terjadinya penghamburan waktu atau terjadinya beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak tepat atau waktu pelaksanaannya berimpit, kiranya dapat dihindari. Terlebih lagi apabila didukung oleh perencanaan dan pengaturan yang cermat, seksama, dan bijaksana. Selanjutnya, fungsi kalender akademik. Kalender akademik perlu disusun dan dibuat untuk dilaksanakan, karena memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. A. Mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah atau madrasah. B. Menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah atau madrasah. Yang C. Pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan atau prota, program semester atau promes, serta membuat silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan satuan acara pembelajaran. Majid tahun 2008. Alokasi waktu dalam kalender akademik yaitu sebagai berikut. 1. Minggu efektif belajar alokasi waktu. Minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu. Ini digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, jeda tengah semester alokasi waktu. Maksimum 2 minggu, 1 minggu tiap semester. Yang ketiga, jeda antar tengah semester alokasi waktu. Ini maksimum 2 minggu antara semester 1 dan semester 2. Yang keempat, libur akhir tahun pelajaran alokasi waktu, maksimum 3 minggu, digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pembelajaran. Yang kelima, hari libur keagamaan alokasi waktu, 2-4 minggu. Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Yang keenam, hari libur umum atau nasional alokasi waktu maksimum 2 minggu. Ini disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Yang ketujuh, hari libur khusus alokasi waktu maksimum 1 minggu untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing. Dan yang kedelapan, kegiatan khusus sekolah atau madrasah alokasi waktu maksimum 1 minggu, digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah atau madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Ini contoh kalender pendidikan atau kalender akademik. Tertera di sini dari Juli 2020, Agustus 2020 hingga sampai Juli 2021. Tahun pelajaran 2020-2021. Tanda hijau pada gambar kita bisa lihat ini merupakan kegiatan awal masuk sekolah. Tanda merah merupakan libur resmi nasional, dan begitu pun tanda-tanda lainnya. Terangkum jelas dan terpapar jelas pada kalender pendidikan ini. Misalnya pada Juli 2020 ada hari Rabu tanggal 1-nya, itu merupakan libur semester dan libur akhir tahun. Dari tanggal 1 hingga sampai tanggal 11 Juli 2020. Selanjutnya ada yang tanda hijau dari tanggal 13 Juli 2020 sampai 15 Juli 2020. Itu kegiatan awal masuk sekolahnya. Dan tanda merahnya libur resmi nasional. Selanjutnya rincian minggu atau pekan efektif.
Pekan atau minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Ini untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Di samping modul, perlu dikembangkan program mingguan dan harian. Program ini merupakan program penjabaran semester dan program modul. Melalui program ini dapat diketahui tujuan-tujuan yang telah dicapai dan yang perlu diulang bagi setiap peserta didik, sehingga dapat diketahui peserta didik yang mendapat kesulitan dalam setiap modul yang dikerjakan dan peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata kelas. Selanjutnya, komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif. 1. Jumlah minggu dalam semester merupakan jumlah seluruh minggu dalam semester, baik minggu efektif maupun minggu tidak efektif. Yang kedua, jumlah minggu tidak efektif, di mana dalam minggu tersebut lebih dari 3 hari tidak bisa digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, jumlah minggu efektif, di mana jumlah minggu tersebut merupakan jumlah minggu yang efektif digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, jumlah jam efektif kegiatan belajar mengajar, merupakan jumlah total jam efektif dalam semester. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun rincian minggu efektif. Yang pertama, tujuan apa yang diinginkan atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukungnya. Yang kedua, program dan layanan, atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukungan. Yang ketiga, tenaga manusia, yaitu mencangkup cara-cara mengembangkan prestasi, spesialisasi, perilaku, maupun kompetensi. Yang keempat, keuangan, meliputi rencana pengeluaran dan rencana penerimaan. Yang kelima, bangunan fisik, mencangkup tentang cara-cara penggunaan pola distribusi dan kaitannya dengan pengembangan psikologis. Yang keenam, struktur organisasi, yaitu bagaimana cara mengorganisasi dan manajemen operasi dan aktivitas kependidikan yang direncanakan. Dan yang ketujuh, konteks sosial atau elemen-elemen lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, manfaat dari menghitung dan menyusun minggu efektif. Rincian minggu efektif diperlukan dalam penyusunan perangkat pembelajaran karena menjadi penentu awal pembuatan program tahunan atau prota dan program semester atau promes. Adapun manfaat dari penyusunan rincian minggu efektif ini adalah yang pertama, untuk mengetahui hari dan minggu yang efektif dan tidak efektif untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, sebagai pedoman bagi para pendidik dan pengajar untuk membagi dan mengatur alokasi waktu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai bahan acuan untuk membuat perangkat pembelajaran seperti program tahunan atau prota dan program semester atau promes. Yang keempat, memudahkan bagi para pendidik dan pengajar dalam membuat dan menyusun RPP. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Selanjutnya, format dan perhitungan minggu efektif. Format rincian minggu efektif pada dasarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu identitas mata pelajaran, perhitungan alokasi waktu, dan distribusi alokasi waktu. Yang pertama, identitas mata pelajaran, meliputi komponen sebagai berikut: satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua, perhitungan alokasi waktu. Di dalam melakukan perhitungan alokasi waktu, maka perlu diperhatikan beberapa hal. A. Jumlah bulan dalam tiap semester. Maksudnya adalah jumlah bulan dalam tiap semester selalu tetap, yaitu 6 bulan per semester. Semester ganjil dimulai dari bulan Juli sampai dengan Desember, sedangkan semester genap dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. B. Jumlah minggu dalam setiap bulan. Maksudnya, disesuaikan dengan kalender resmi dari pemerintah. Misalnya, bulan Januari tahun 2017 terdiri dari 5 minggu, bulan Februari tahun 2017 terdiri dari 4 minggu, dan seterusnya. C. Jumlah minggu dalam tiap semester. Ini ditentukan oleh total seluruh minggu tiap bulan pada satu semester. D. Jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester.
Dalam tiap semester dihitung dengan memperhatikan beberapa kegiatan yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam kalender pendidikan. Misalnya, libur awal semester, libur ujian nasional, libur awal puasa, libur awal hari raya Idul Fitri, dan seterusnya. Dan yang jumlah minggu efektif dalam tiap semester. Ini dihitung berdasarkan jumlah rumus. Jumlah minggu efektif sama dengan jumlah minggu per semester dikurang jumlah minggu tidak efektif. Yang F, jam pelajaran tiap minggu. Jam pelajaran atau JP tiap minggu sudah diatur sesuai kurikulum yang berlaku. Misalnya, jam pelajaran IPA per minggu untuk kelas 9 SMP sama dengan 5 jam pembelajaran. Jam pembelajaran IPS untuk kelas 7 SMP 4 jam pembelajaran, dan seterusnya begitu. G, jumlah jam pembelajaran efektif. Jumlah jam pelajaran efektif atau JP efektif dihitung berdasarkan rumus JP efektif sama dengan jumlah minggu efektif dikali jumlah JP per minggu. Yang ketiga yaitu distribusi alokasi waktu. Distribusi alokasi waktu berisi rencana pembagian waktu atau alokasi waktu dalam pembelajaran tiap kompetensi dasar yang akan disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Misalnya, sebuah kompetisi dasar membutuhkan 5 jam pembelajaran, maka alokasi waktunya adalah 5 JP dengan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Ini merupakan contoh rincian minggu efektif. Bagian-bagiannya, yang pertama identitas pelajaran, ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, semester, dan tahun pelajaran. Selanjutnya perhitungan alokasi waktu. Yang pertama jumlah minggu dalam satu semester. Ada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dan selanjutnya jumlah minggu. Misalnya Juli ada 4 minggu, Agustus ada 5 minggu, begitupun seterusnya. Nanti jumlah minggu dari ke-6 bulan ini dijumlahkan. Selanjutnya yang kedua jumlah minggu tidak efektif. Misalnya ada libur akhir semester, jumlah minggunya ada 2. Tanggal 1 tiap bulan akan jatuh pada hari yang berbeda. Jika dalam 1 minggu tersebut memiliki 3 hari atau lebih hari efektif, maka terhitung 1 minggu efektifnya. Sedangkan untuk minggu yang kurang dari 3 hari efektif, maka tidak dihitung minggu efektifnya. Selanjutnya yang ketiga jumlah minggu efektif. Cara menghitungnya yaitu jumlah minggu efektif sama dengan jumlah minggu dalam semester dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Jumlah minggu efektif itu misalnya ada sekian minggu dikurang dengan sekian minggu juga. Lalu jumlah minggu efektif ada beberapa minggu. Nanti hasil dari jumlah minggu efektif dikurangi dengan jumlah minggu tidak efektifnya. Yang keempat, jumlah jam efektif. Jumlah jam efektif sama dengan jumlah minggu efektif dikali jam pelajaran per minggu. Selanjutnya distribusi alokasi waktu. Ada KD dan alokasi waktunya. Misalnya KD-nya ada beberapa, lalu tiap KD itu ada alokasi waktunya. Untuk menghitung distribusi alokasi waktunya, alokasi waktunya ditotalkan dan itu jumlah jam pembelajaran. Selanjutnya program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran. Program tahunan ialah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai siswa. Wawan S. Suherman menuliskan bahwa perangkat pembelajaran seperti program tahunan disusun berdasarkan beberapa komponen berupa satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas 1 semester, tahun pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan alokasi waktu.
Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh peserta didik, sehingga program tahunan dapat menjadi tolak ukur ketercapaian seluruh belajar siswa yang terdapat dalam kurikulum. Adapun tujuan penyusunan program tahunan ialah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Jadi, program tahunan ini ialah program yang dikembangkan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam 1 tahun yang dibuat pada awal tahun pembelajaran. Selanjutnya, komponen-komponen dalam menyusun program tahunan atau prota. Adapun komponen utama atau yang minimal wajib dipenuhi dalam penyusunan program tahunan meliputi yang pertama, identitas, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. Yang kedua, format isian, materi, tema, subtema, alokasi waktu, dan bulan yang terperinci per minggu. Dikutip dari buku Darwin Shah dan kawan-kawan, bahwasanya komponen program tahunan terdiri dari 5 komponen, yaitu identifikasi, standar kompetensi atau kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program tahunan. Sebelum penyusunan program tahunan dilakukan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, kurikulum. Dalam penyusunan suatu program pembelajaran, hal yang pertama kali perlu mendapat perhatian ialah kurikulum, terutama yang berkaitan dengan tujuan kurikuler, tujuan instruksional, pokok bahasan, serta jam pelajaran. Yang kedua, kondisi sekolah. Penyusunan program pembelajaran juga perlu memperhatikan keadaan sekolah, terutama tersedianya sarana dan prasarana serta alat bantu pelajaran. Yang ketiga, kemampuan dan perkembangan siswa. Dalam penyusunan program pembelajaran, komponen siswa juga perlu mendapat perhatian. Yang keempat, keadaan guru. Keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang diperhatikan, dikarenakan guru dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, fungsi dari program tahunan. Tanpa program tahunan, para guru akan sedikit kesulitan dalam mengerahkan proses pembelajaran yang baik, karena tidak memiliki perencanaan yang matang dan tidak adanya gambaran tentang apa yang harus dilakukan. Maka, program tahunan ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, untuk mengorganisir pembelajaran agar dapat berjalan dengan maksimal. Yang kedua, sebagai pedoman dalam menyusun program semester atau promes, program suatu pelajaran, dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang. Yang ketiga, sebagai gambaran hal-hal yang akan dilakukan selama 1 tahun pembelajaran. Dan yang keempat, sebagai acuan dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada. Lanjut kepada langkah-langkah dalam menyusun program tahunan. Menurut Darwin tahun 2007, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan atau prota ini ialah yang pertama, lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dan struktur kurikulum seperti apa yang telah ditetapkan pemerintah. Analisis beberapa minggu efektif dalam 1 semester seperti yang telah ditetapkan dalam alokasi waktu efektif. Yang kedua, melalui analisis tersebut dapat ditentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, belajar, waktu pembelajaran efektif atau per minggu. Hari-hari libur yang meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
Yang keempat, menghitung jumlah waktu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan ke dalam format matriks yang tersedia. Yang kelima, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasanya pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Langkah penyusunan program tahunan ini ialah yang pertama, mengidentifikasi jenis kegiatan non-tatap muka, ujian, libur. Yang kedua, menghitung pokok bahasan atau kegiatan tatap muka. Yang ketiga, menghitung alokasi waktu yang tersedia dari GBPP untuk setiap jenis kegiatan. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari program tahunan. Ada identitasnya yang mencangkup mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas 1 semester, dan tahun pelajaran. Di bawahnya ada kompetensi inti atau standar kompetensi. Ada 3 di sini, 3 poinnya. KI 1 dan KI 2 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dan seterusnya. Lalu KI 3 memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual dan seterusnya. Dan yang KI 4 mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada dalam bentuk tabel. Ini sudah mencangkup beberapa komponennya. Di kompetensi dasarnya dari 3.1 sampai 4.4, ini untuk semester 1 dari 3.5 sampai 4.10 itu semester 2. Setelah kompetensi dasar ada alokasi waktunya juga. Selanjutnya, program semester. Program semester ialah program yang berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam 1 semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Pada umumnya, komponen-komponen program semester ini yaitu identitas atau satuan pendidikan, mata pelajaran, semester, tahun pelajaran, bulan standar kompetensi dan materi pokok yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Sedangkan semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam semester itu ialah kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, mid semester, ujian semester, dan berbagai kegiatan lainnya yang diberi penilaian keberhasilan. Lalu, komponen-komponen program semester atau PROMES. Komponen utama program semester meliputi yang pertama, kompetensi dasar atau KD, yang kedua topik dan subtopik bahasan, serta alokasi waktu topik dan subtopik selaras dengan KD dan indikator untuk setiap minggu pada setiap bulan selama 1 semester. Urgensi program semester. Bila seorang guru mengajar tanpa membuat prota dan promes, maka yang terjadi adalah banyak guru yang keteteran menyelesaikan materi yang akan diberikan kepada siswanya, bahkan ada guru yang tidak dapat menyelesaikan materinya. Pertama, kemungkinan keterlambatan materi disebabkan oleh kurangnya siswa menangkap materi yang disajikan, sehingga guru harus mengulang-ulang materi agar kelas yang diampunya dapat tuntas. Konsekuensinya adalah menambah alokasi waktu untuk materi tersebut. Dampaknya justru berpengaruh pada SK dan KD yang lain. Kedua, tidak ada peta materi dalam hitungan semester dan tahun. Peta materi penting untuk mengetahui distribusi materi terhadap alokasi waktu. Peta materi yang dimaksud tidak lain adalah program tahunan atau prota dan program semester atau promes. Kedua program ini disusun untuk menjadi pedoman dan batasan guru untuk menyajikan materi terhadap alokasi waktu, apakah selama 1 semester atau selama 1 tahun pelajaran. Beberapa akibat yang timbul oleh tidak adanya promes antara lain materi tidak tuntas, tidak jelas alokasi waktu per SK dan KD, ulangan tidak terkontrol berdasarkan SK dan KD, pemetaan SK dan KD tidak terstruktur dan sistematik,
dan pembagian materi per semester tidak jelas. Selanjutnya, manfaat program semester. Ada beberapa manfaat program semester. Yang pertama, mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran selama satu semester. Yang kedua, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun murid. Yang kelima, sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelambanan kerja. Yang keenam, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang terakhir, untuk menghemat waktu, tenaga, dan alat-alat serta biaya. Fungsi program semester. Ada beberapa fungsi program semester ini. Yang pertama, dapat berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan efisien dan efektif. Yang kedua, berfungsi sebagai pegangan seorang guru dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat berfungsi untuk mengukur setiap waktu yang diperlukan dalam menyampaikan bahan pembelajaran tertentu dan menghitung jam pelajaran efektif. Yang keempat, berfungsi sebagai pencapaian tujuan dalam menyampaikan materi. Melalui perencanaan yang baik, maka proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara seimbang. Adapun langkah-langkah untuk penyusunan program semester ini, yang pertama, tentukan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang ingin dicapai. Dalam hal ini, guru tidak perlu merumuskan SK dan KD, sebab semuanya sudah ditentukan dalam standar isi atau SI, yakni pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang sudah kita kenal, kecuali kalau kita memang diharuskan merumuskan SK dan KD sendiri, misalnya dalam merumuskan kurikulum muatan lokal atau MULOK. Yang kedua, lihat program tahunan yang telah kita susun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap SK dan KD itu. Yang ketiga, tentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran KD itu akan dilaksanakan. Dan yang keempat, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Selanjutnya masuk kepada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM ini ialah suatu cara menentukan penilaian pada kurikulum untuk menentukan lulus tidaknya seseorang peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Sudrajat tahun 2008 ayat 3. KKM merupakan acuan untuk menetapkan seorang peserta didik secara minimal memenuhi persyaratan atas materi pelajaran tertentu. Sedangkan menurut Kumandar tahun 2013 ayat 83, KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan pada awal tahun pembelajaran dengan memperhatikan intake atau kemampuan rata-rata peserta didik. Selanjutnya, komponen-komponen dalam penetapan KKM ada 3. Yang pertama, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat ditetapkan antara lain melalui expert judgment guru mata pelajaran, melalui forum musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, tingkat sekolah dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Yang kedua, karakteristik peserta didik atau intake, yaitu tingkat rata-rata kemampuan atau kompetensi awal peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai kompetensi dasar atau KD, dan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan yang ketiga, daya dukung. Ini meliputi kompetensi pendidik, misalnya nilai uji kompetensi guru. Yang kedua, jumlah peserta didik dalam satu kelas. Yang ketiga, predikat akreditasi sekolah. Dan yang keempat, kelayakan sarana prasarana sekolah.
Contoh kriteria dan skala penilaian penetapan KKM. Untuk memudahkan analisis setiap KD, perlu dibuat skala penilaian yang disepakati oleh guru mata pelajaran. Di sini nih ada tabel 2.1 tentang kriteria dan skala penilaian penetapan KKM. Aspek yang dianalisis ada kompleksitas, daya dukung, dan intek peserta didik. Dan kriteria dan skala penilaian. Aspek kompleksitas, kriteria dan skala penilaian untuk tinggi kecil dari 65, sedang 65 sampai 79, rendah 80 sampai 100. Daya dukungnya, kriteria dan skala penilaiannya tinggi 80 sampai 100, sedang 65 sampai 79, dan rendah kecil dari 65. Begitupun dengan intek peserta didik, atau dengan menggunakan poin atau skor pada setiap kriteria yang ditetapkan. Misalnya kompleksitas, aspeknya kriteria penskoran tinggi 1, sedang 2, rendah 3. Daya dukung, aspeknya kriteria penskorannya tinggi 3, sedang 2, rendah 1, serta juga intek aspek yang dianalisis yang terakhir, intek peserta didik. Kriteria penskorannya ada tinggi 3, sedang 2, dan rendah 1. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan KKM itu. Yang pertama, hitung jumlah kompetensi dasar atau KD setiap mata pelajaran setiap kelas. Yang kedua, tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek, di antara aspek kompleksitas, aspek sumber daya pendukung, dan aspek intek. Yang ketiga, jumlahkan nilai setiap komponen. Selanjutnya, dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Yang keempat, jumlahkan seluruh KKM KD. Selanjutnya, dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Dan yang terakhir, KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa. Merancang dan menetapkan KKM. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Yang menjadi pertimbangan utama penentuan KKM adalah Forum MG-MP Sekolah. KKM atau kriteria ketuntasan minimal ialah nilai minimal yang harus dicapai oleh siswa dapat mata pelajaran tentu yang dihitung dalam setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intek peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Prestasi siswa dikatakan baik apabila siswa dapat mencapai nilai sama dengan KKM atau melebihi nilai KKM. Selanjutnya, tahapan merancang, penetapan, dan pertimbangan KKM. Yang pertama, merancang KKM. A. Dalam pembuatan suatu KKM, kita harus ada KD atau kompetensi dasar dan indikatornya. Kemudian, kita menentukan nilai untuk setiap aspek atau komponen-komponen KKM, yaitu aspek kompleksitas, aspek sumber daya pendukung atau saran, dan yang ketiga aspek intek. Jumlah nilai setiap komponen digabung dan dibagi 3 untuk menentukan KKM indikatornya. Kemudian untuk mendapatkan KKM KD, KKM dari setiap indikator tadi kita jumlahkan semua dan dibagi dengan berapa banyaknya indikatornya dalam KD tersebut. Selanjutnya, jumlah seluruh KKM KD dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Dan yang terakhir, KKM setiap mata pelajaran itu tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa. Yang kedua, penetapan KKM. Guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intek peserta didik. Hasil penetapan KKM indikator berlanjut pada KD, SK, hingga KKM mata pelajaran. B. Hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran
disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. C. KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. D. KKM dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau rapor pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau peserta didik. Yang ketiga, pertimbangan KKM. Secara teknis, prosedur penentuan KKM mata pelajaran pada satuan pendidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Menghitung jumlah KD setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat kelas dalam 1 tahun pelajaran. B. Menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik atau intek, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas materi atau kompetensi, dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung dengan memperhatikan komponen-komponennya. Langkah-langkah penentuan KKM. Adapun langkah-langkah dalam menentukan KKM itu, yang pertama, hitung jumlah kompetensi dasar atau KD setiap muatan pelajaran pada setiap kelas dalam 1 tahun pelajaran. Yang kedua, tentukan komponen-komponen yang termasuk aspek kompleksitas, intek, peserta didik, dan daya pendukung. Yang ketiga, tentukan nilai untuk setiap aspek dengan skala 0 sampai 100 dengan mempertimbangkan aspek kompleksitas, intek, pendidik, dan daya pendukung. Yang keempat, tentukan KKM satuan pendidikan, ditetapkan dengan memilih KKM yang terendah dari seluruh KKM muatan atau mata pelajaran. KKM ini digunakan dalam menentukan rentang predikat. Rumus menentukan rentang predikat adalah nilai maksimum KKM satuan pendidikan. Misalnya, sebuah sekolah KKM satuan pendidikannya 60, maka rentang predikatnya adalah 100 dikurang 60 dibagi 3, maka didapat 13,33, sehingga rentang predikat untuk setiap rentang adalah 13,14. 13 atau 14. Contoh kriteria dan skala penilaian penetapan KKM. Misalnya seperti yang tadi, tabel yang tadi, aspek yang dianalisis kompleksitas, daya dukung, intek peserta didik, dan kriteria dan skala penilaiannya dari masing-masing aspek tersebut. Menentukan KKM setiap KD dengan rumus berikut. KKM mata pelajaran sama dengan jumlah total KKM per KD per jumlah total KD. Misalnya aspek daya dukung mendapat nilai 90, aspek kompleksitas mendapat nilai 70, aspek intek mendapat skor 65. Jika bobot setiap aspek sama, nilai KKM untuk KD tersebut adalah 90 ditambah 70 ditambah 65. Ini merupakan nilai dari total KKM per KD per 3. Jumlah total KD-nya ada 3, maka didapat 75. Dalam menetapkan nilai KKM KD, pendidik atau satuan pendidikan dapat juga memberikan bobot berbeda untuk masing-masing aspek. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.